Pemirsa, hari ini polisi akan melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandi CS. Apa upaya yang telah dilakukan pihak korban? Telah bergabung bersama kami tim kuasa hukum David dari LBH Ansor, Melissa Anggraini. Selamat siang, Bu Melissa. Selamat siang, Mbak. Sebelum kita berbicara mengenai rekonstruksi, kabarnya ada terapi khusus yang telah diberikan untuk David. Bagaimana saat ini pengaruhnya pada perkembangan kondisi David, Bu Melissa? Ya, jadi per hari ini sudah 18 hari ya David di ruang ICU. Setiap pagi dan sore sebelum dibersihkan, dilakukan fisioterapi untuk melatih otot-otot tangan juga kaki terhadap David. Sehingga nanti tidak kaku dan mulai terbiasakan untuk aliran darahnya. Hari ini juga sudah ini kan sama dokter. Tempat tidurnya dibuat seperti bangku begitu agar matanya lebih sering melek karena kalau dibaringkan biasanya David jarang sekali membuka mata. Nah, kondisi medis dokter menginformasikan sudah masuk ke dalam fase penyembuhan. Kita berharap fase penyembuhan ini bisa segera membuat David bisa merespon orang-orang yang ada di sekitarnya karena sampai saat ini masih belum ada respon dari David seperti itu. Ya, sudah memasuki fase penyembuhan ya. Selanjutnya Bu Melissa, kita juga akan membahas apa saja yang telah disiapkan oleh tim kuasa hukum David dalam proses rekonstruksi ini. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Terkait dengan rekonstruksi, Bu Melissa, apakah saat ini tim kuasa hukum menyiapkan sesuatu? Karena tadi kita lihat sudah ada tim yang berada di lokasi rekonstruksi. Apa yang kemudian telah disiapkan oleh tim dalam proses rekonstruksi ini? Baik, jadi siang ini saya beserta dengan teman-teman LBH Ansor, juga ada keluarga dari anak korban David, mungkin pamannya ya yang hadir nanti, akan datang ke lokasi kejadian untuk rekonstruksi. Lebih kurang ada sekitar 23 reka adegan. Nah, yang sudah kita lakukan adalah kita sudah membuat list apa-apa saja peristiwa yang kita harus pastikan kembali pada saat rekonstruksi nanti, di mana sepanjang proses penyidikan dari kemarin ini kita hanya mendengar dari keterangan di media atau dari keterangan kepolisian pada saat konferensi pers. Kami rasa ketika nanti dilakukan rekonstruksi peristiwa penganiayaan terhadap David bisa menjadi lebih terang. Ini juga menjadi indikasi atau indikator bagi pihak penyidik kepolisian untuk menilai keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka mana yang bersesuaian dengan kejadian nanti pada saat rekonstruksi. Kita pasti akan mengikuti semua prosesnya dari awal sampai akhir nanti, Mbak. Untuk juga melakukan pembandingan data dari yang kita miliki dengan apa yang nanti diuji pada saat rekonstruksi. Seperti itu. Nah, terkait data atau materi yang sudah tim Anda siapkan, fakta-fakta apa saja yang menurut Anda ini akan terungkap dalam proses rekonstruksi ini atau harapannya bisa menjadi perhatian bagi penyidik? Ya, kalau dari delik pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini kan pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat terencana, tentu kita ingin melihat lebih jelas bagaimana proses pada saat perencanaan itu dilakukan begitu sampai di lokasi. Begitu, itu kan ada katanya CCTV dari komplek di TKP sehingga pada saat datang dengan rekonstruksi itu bisa lebih jelas apakah ada komunikasi lagi atau bagi-bagi tugas lagi yang waktu itu sempat disebutkan siapa yang merekam, kemudian nanti seperti apa nanti mungkin akan jelas itu terkait dengan perencanaan. Kemudian kita juga ingin membuktikan terkait dengan ikutsertaan para pihak ini. Kan beberapa hari ke belakang para kuasa hukum para pelaku ini kan saling membangun narasi yang seolah-olah tidak terlibat dan sebagainya. Sehingga dengan rekonstruksi nanti kita bisa melihat bagaimana peranan dari tersangka S, bagaimana peranan dari anak berkonflik hukum AG pada saat di lokasi di TKP. Kemudian bagaimana proses
memulai merekam, bagaimana menghentikan merekam, bagaimana akhirnya terhenti perbuatan pidana ini. Apakah benar-benar dari kehendak para pelaku atau dari hadirnya saksi kunci yang ada di TKP. Itu yang ingin kita benar-benar pantau sehingga kita memastikan pasal 355 ini sudah terpenuhi. Seperti itu. Baik, bicara soal alat bukti, salah satunya percakapan antara David dan AGH. Sebelum kejadian ini dikatakan ada nada provokasi yang membuat David turun dan akhirnya menemui para tersangka termasuk anak pelaku. Apakah bukti itu juga Anda temukan dan memang benar demikian yang dialami oleh David? Jadi benar HP-nya David sudah bisa kita buka, tetapi perlu diketahui ini Mbak, HP yang ada di David, percakapan di HP David antara David dengan anak berkonflik hukum AG ini pada saat kejadian yang waktu itu kuasa hukum anak berkonflik AG menyampaikan ada provokasi dari Mario Dendi yang ikut membuat chat di HP AG ini, kita tidak menemukan. Karena apa? Karena chat-chat itu sudah sengaja dihapus oleh pihak anak berkonflik hukum AG. Sehingga kita tidak menemukan bagaimana bentuk provokasi yang lebih jelas, bagaimana voice note ada yang menyampaikan ada suara tersangka MDS, kita juga tidak bisa melihat karena pesan-pesan itu sudah dihapus. Tetapi memang benar bahwa ketika begitu sampai di lokasi, si anak korban D ini terkejut karena tidak menyangka akan dihampiri oleh anak berkonflik hukum AG ke rumah temannya. Karena seperti yang saya sudah katakan, Sherlock yang dikirim oleh anak korban D ini kepada anak berkonflik hukum AG itu bukan untuk didatangi atau dihampiri, tetapi untuk kirim Sherlock untuk mengirim kurir GoSam terkait dengan pengembalian kartu pelajar. Bu Melisa, Sehingga artinya ada Anda hal-hal yang sudah menduga bisa kita baca, ada tapi banyak yang upaya dihapus. untuk menghilangkan alat bukti ini ya, Bu Melisa? Anda menduga ada upaya Ya, menghilangkan alat bukti? ya, Baik, Bu benar. Melisa Jadi di Anggraini. chat itu banyak yang dihapus, begitu Mbak. Baik, oke, ini menjadi menarik tentunya ya, karena nampaknya ada beberapa keterangan yang bahkan sebelumnya coba ditutup-tutupi, bahkan bukti yang dihilangkan. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya dari rekonstruksi hari ini. Terima kasih Bu Melisa telah memberikan keterangan kepada kami di Metro Siang. Terima kasih Bu Melisa.